Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen, NIM 2892150 290. Saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi uang. Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran, baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang. Contohnya kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya. Fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai satuan pengukur atau nilai. Dengan fungsi ini, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya di Indonesia, rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Seseorang dapat mengukur nilai sebuah mobil atau rumah dengan rupiah. Bahkan dengan diketahuinya nilai rupiah dari mobil dan rumah, maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah. Bayangkan kalau suatu perekonomian yang tanpa uang, mungkin harga sepeda dinilai 1/20 mobil. Yang kedua, yaitu sebagai alat tukar menukar. Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat di dalam tukar menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelumnya terjadi pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadi tukar menukar barang dengan barang atau barter. Dengan adanya uang, keharusan adanya kesamaan keinginan ini tidak perlu ada untuk terjadinya pertukaran. Prosesnya, barang ditukar dengan uang, dan dengan uang ini dapat membeli atau menukarkan dengan barang lain. Lalu, sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan. Kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dalam bentuk barang, misalnya rumah, mobil, perhiasan, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk uang, misalnya uang kas dan surat-surat berharga. Dengan demikian, seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dengan pengertian inilah uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan. Definisi uang. Ada beberapa definisi daripada uang. Masing-masing berbeda sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Biasanya, uang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada M0, adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening, koran atau demand deposit. Lalu ada M1, adalah M dengan tabungan dengan deposito berjangka pada bank-bank umum. Lalu ada M2, adalah M dengan tabungan dengan deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan non-bank. M adalah yang paling liquid atau liquid sebagai proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai. Artinya 1 rupiah menjadi juga 1 rupiah. Sedangkan M karena mencakup deposito berjangka, maka likuiditasnya lebih rendah untuk menjadikannya uang kas. Deposito ini berjangka perlu waktu 3, 6 atau 12 bulan. Dan apabila dijadikan uang kas, sebelum jangka waktu tersebut kena penalti atau denda. Jadi tidak 1 rupiah menjadi 1 rupiah, tetapi lebih karena denda tersebut. Nilai dari uang. Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukarkan dengan barang dan jasa, internal value, serta valuta asing atau external value. Dengan demikian, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa.
Apabila harga barang ini naik atau turun, maka nilai uang akan turun atau naik. Biasanya, ada 3 metode untuk mengukur nilai uang, yakni dengan menggunakan indeks biaya hidup, indeks harga-harga barang perdagangan besar, atau apa yang disebut dengan GNP deflator. Indeks biaya hidup umumnya banyak dipakai sebagai ukuran nilai uang. Indeks ini mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup. Di Indonesia, kita kena indeks harga 9, bahan pokok, indeks harga 62, macam barang, dan sebagainya. Sedangkan indeks harga perdagangan besar merupakan indeks harga barang-barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain. GNP deflator mencakup harga-harga barang yang lebih luas atau banyak dibandingkan dengan indeks biaya hidup maupun indeks harga perdagangan besar. Cara menghitungnya dengan membagi GNP nominal dengan GNP real pada harga konstan. Misalnya, GNP deflator untuk tahun 1982, yaitu GNP nominal tahun 1982 dibagi GNP real pada harga konstan tahun 1970. Sedangkan GNP deflator pada tahun-tahun dasar 1970 sama dengan 1. Ketiga angka indeks ini cenderung bergerak bersama-sama arahnya, meskipun dengan tingkat yang berbeda. Perubahan ini memberikan informasi tentang perubahan nilai uang. Klasifikasi uang. Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda, seperti misalnya 1. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang. 2. Yang mengeluarkan atau mengedarkan, yakni pemerintah, bank sentral, atau bank komersial. 3. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang. Uraian di sini akan didasarkan atas ketiga klasifikasi tersebut di atas. Namun untuk mudahnya akan dimulai dengan yang ketiga. Berikut ini menunjukkan beberapa tipe uang atas dasar klasifikasi ini. Klasifikasi uang. Yang pertama, full body money. Yang kedua, representative full body money. Yang ketiga, credit money. Dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ada token coin, representative token money, dan yang ketiga, uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang dikeluarkan oleh bank, yaitu uang kertas yang dikeluarkan bank sentral. Yang kedua, demand deposit atau uang jiral. Dari ketiga jenis uang tersebut, yang berlaku saat ini adalah yang ketiga, atau credit money. Sekian penjelasan saya tentang uang. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.